Apakah tanah kuning atau PMK ya, peat merah kuning yang masih banyak terdapat partikel bahan induk pembentuk tanah yaitu berupa batu bisa kita gunakan untuk media tanam anggur? Mari kita simak sama-sama berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih teman-teman di channel saya, channel yang baru berkembang ya. Mohon support sistemnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih proses kita mempersiapkan media tanam. Ini tahapan paling awal sekali yang saya lakukan. Tanah yang kita gunakan menggunakan tanah pot solid merah kuning atau biasa teman-teman sering nyebutnya tanah bangunan untuk pondasi rumah, jalan, yang dimana bahan penyusun atau bahan induk yaitu bebatuan pembentuk tanah ya, itu masih terdapat. Nah, jadi pertanyaan di sini, apakah bisa digunakan untuk media tanaman anggur? Terkait dari pertanyaan tersebut, berdasarkan sependek pengalaman kami dan sedikit pengetahuan lah yang kami ketahui di masa perkuliahan itu kan, bahwasanya tanah jenis apapun, termasuk salah satunya tanah pot solid merah kuning yang terdapat pada lapisan dalam ini. Lapisan dalam maksudnya bukan lapisan topsoil, itu insya Allah bisa kita gunakan sebagai media tanam untuk kita menanam tanaman anggur. Akan tetapi ada catatan yang perlu kita ketahui bersama gitu ya kawan-kawan, bahwasanya ada beberapa perlakuan yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita gunakan tanah ini untuk media tanaman anggur kita. Nah, mari kita langsung saja ke beberapa poin treatment ya, ataupun persiapan tanah ini sebelum kita gunakan untuk kita campur dengan beberapa amelioran lain yang akan kita gunakan untuk media tanaman anggur kita. Yang pertama, bisa diperhatikan di video gitu kan, kita melakukan pengangkutan yang sebelumnya, video sebelumnya, kemudian yang proses di video ini membersihkan atau membuang serasah-serasah, baik itu gulma ataupun akar-akar tanaman gitu kan, dan batu-batu yang ukurannya dominan besar. Seperti itu teman-teman, itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Mungkin dari teman-teman ada timbul pertanyaan, kenapa sih harus dipisahkan atau disortir ya bahasa kerennya, untuk batu dan gulma ataupun perakarannya. Yang pertama terkait batu, kita tahu sendiri bahwasanya batu ini memiliki karakter yang keras, yang sulit ditembus oleh akar gitu kan. Ditakutkan nanti apabila tidak kita buang untuk batu yang ukuran keras ini akan menghambat pertumbuhan akar tanaman anggur kita. Nah, itu alasan utamanya kenapa harus kita pisahkan. Kalau misalnya akar tidak bisa berkembang atau tumbuh terhambat dikarenakan batu ini gitu kan, ditakutkan pertumbuhan tanaman anggur menjadi terhambat. Kemudian untuk gulma ataupun serasa-serasa ditakutkan juga membawa benih-benih ya calon gulma lah kan, yang
Mana kita ketahui gulma itu bisa menjadi pesaing terkait perebutan makanan ataupun unsur hara yang terkandung di dalam tanah ataupun yang kita berikan pada saat proses pemupukan yang kita lakukan. Seperti itu sih alasan yang pertama untuk proses perlakuannya yang saya ketahui gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan, bisa dituliskan lah di kolom komentar gitu kan, sebagai tambahan wawasan kita bersama. Kemudian untuk proses yang kedua, setelah kita sudah selesai lah misalnya kan memisahkan ukuran batu yang besar, itu kita lakukan sambil menggemburkan ya, mana yang sekiranya bisa kita gemburkan. Menggemburkan di sini maksudnya tanah kuning kan cenderung memiliki struktur yang menggumpal ya, menggumpal karena kandungan liat yang sangat tinggi di dalamnya, ataupun terkait tekstur fraksi yang paling tinggi di tanah potsolit merah kuning ini adalah liat, sehingga karakter daripada tanah ini adalah memiliki struktur yang tidak granular ya, tidak granular maksudnya tidak berbentuk butiran ataupun tidak gembur lah, kita sering mendengar bahasa umumnya. Jadi kita sambil menggemburkan ataupun memecahkan gumpalan-gumpalan. Nah, pada saat kandungan air di tanah PMK ini tinggi, itu agak sulit untuk proses penggemburan kita lakukan. Sehingga kenapa perlunya kita masuk ke bahasan yang proses ketiga nantinya setelah proses penggemburan ini. Terkait penggemburan ini teman-teman, takutnya salah paham gitu kan. Pertama kan tadi saya bahas terkait dengan tekstur ya. Kita kayak teoritis sedikit lah, bahasanya tekstur adalah keadaan tanah yang menunjukkan kasar halusnya suatu tanah, yang dimana tekstur ini terdiri dari 3 fraksi ya secara umum. Adapun 3 fraksi tersebut dari yang ukuran terkecil sampai ke paling besar adalah yang pertama kandungan liat ataupun bahasa kerennya clay ya, kemudian debu atau sering juga disebut dengan lempung, dan yang ketiga adalah pasir. Nah, itulah 3 bahan ataupun 3 partikel yang kita sebut dengan kasar halusnya tanah ataupun tekstur teman-teman. Nah, terkait dengan struktur, apa sih hubungannya gitu kan? Hubungan dengan struktur yaitu beberapa tekstur yang menyusun suatu tanah kemudian bergabung ya menjadi gumpalan-gumpalan kecil sesuai dengan persentase yang paling dominan, mana misalnya pasir atau liat ataupun debu gitu kan. Itulah yang disebut dengan struktur tanah. Terkait struktur dan tekstur ini adalah dikhususkan untuk tanah yang tergolong jenis mineral, sedangkan tanah yang bahan induk dari bahan organik ataupun tanah gambut, tanah hitam, tanah histosol lah bahasa kerennya, pokoknya itu tidak ada tekstur ataupun strukturnya. Yang kita khususkan di sini adalah tanah mineral. Tanah mineral salah satunya ini tanah potsolit merah kuning, yang mana bahan induknya ataupun bahan pembentuknya yaitu dari bebatuan teman-teman. Nah, setelah kita bahas tekstur dan struktur tadi, apa sih hubungannya dengan bahasa sehari-hari yang kita gunakan, yaitu tanah yang gembur. Sebenarnya kita menggemburkan itu adalah strukturnya ya, susunannya. Struktur tanah di sini banyak bentuknya. Yang paling umum adalah struktur granular ataupun yang paling bagus untuk kita lakukan proses budidaya tanaman. Struktur yang granular ataupun butiran inilah yang kita usahakan direkayasa atau diperlakukan sedemikian rupa, yang awalnya misalnya memiliki struktur yang berbentuk gumpalan ataupun lempeng, prisma dan sebagainya, kita bentuk menjadi mendominasi ke butiran. Nah, inilah proses yang kita lakukan teman-teman.
terkait menggemburkan adalah membentuk struktur yang awalnya berbentuk tidak granular menjadi granular, ataupun tidak mendominasi butiran-butiran. Karena yang paling bagus struktur adalah yang berbentuk butiran ataupun granular ataupun gembur lah bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Terkait teknis penggemburan yang bisa kita lakukan, bisa menggunakan mesin. Mesin adalah mesin pencacah tanah ataupun menghaluskan tanah menggunakan mesin gitu kan, atau dengan cangkul. Bisa juga dengan manual seperti yang saya lakukan di video ini menggunakan tanah. Yang biasanya kan untuk kita nih penghobi anggur kan kebanyakan di perkotaan gitu kan, ataupun yang profesinya bukan seorang petani yang hanya sekedar mengisi waktu luang misalkan atau skala hobi. Jadi kami berikan contoh dengan cara manual yang mungkin bisa diterapkan teman-teman di rumahnya masing-masing. Seperti itu, dengan menggunakan tanah sambil misalnya nunggu malam kan, balik kerja bisa kita kerjakan gitu kan. Nah, kita masuk ke proses yang ketiga, kawan-kawan. Untuk proses yang ketiga, setelah tadi kita proses menggemburkan ya, adalah proses kering angin. Nah, bahasanya kurang familiar ya, sorry teman-teman, bahasanya ini kurang familiar. Maksudnya itu jarang dibahas lah bahasnya kan. Proses kering angin adalah, kalau misalnya teman-teman belum paham ataupun udah paham gitu kan, mungkin nanti bisa ditambahkan lah di kolom komentar kan apa yang saya detailkan atau saya jelaskan, adalah mengurangi kandungan air yang terdapat pada tanah kita. Misal nih, tanah yang saya gunakan ini kan kena hujan kan, otomatis basah. Kalau misalnya tanah PMK ini kandungannya lihat tinggi, kena air hujan basah, itu dominan lengket ya, atau becek lah bahasa sehari-harinya. Nah, itu perlu kita lakukan proses kering angin. Proses kering angin ini bukan langsung kita jemur gitu ya, bukan kita jemur kayak langsung kena sinar, bukan. Kita jemur di tempat yang kalau bisa tidak terkena sinar matahari secara langsung, dan wajib tidak terkena hujan secara langsung. Karena kan kita mengeringkan nih, kalau kena hujan kan sama juga dengan percuma gitu kan kita kering angin kan tapi masih kena hujan. Jadi diutamakan untuk tempat kita kering angin ini tidak terkena hujan secara langsung, plus tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, terkait detail caranya itu mungkin teman-teman bisa lah ya menyesuaikan di rumahnya masing-masing, entah di teras rumah ke, di garasi ke, ataupun gimana gitu kan. Nah, yang saya lakukan ini kita araikan dan di tempat yang ternaungi ya, menggunakan atap UP ataupun greenhouse gitu teman-teman. Tujuan dari kita lakukan proses kering angin ini, yang pertama adalah untuk memudahkan kita ya proses penggemburannya. Misal kita mengecilkan, kalau becek kan susah dia. Nah, tapi kalau misalnya kandungan air dan udara yang terkandung di dalam tanah kita itu seimbang, ataupun persentase airnya tidak terlalu berlebih lah misalnya kan, itu sangat mudah kita remas, kemudian dia akan dari gumpalan itu pecah sehingga berbentuklah butiran gitu kan. Untuk proses kering angin ini menyesuaikan ya, bisa disesuaikan dilihat dengan kondisi tanah kita masing-masing. Nah, kalau saya melakukan 2 hari ya proses kering angin ini. Ini kondisi tanah yang kemarin ya, sudah 2 hari kita kering anginkan. Nah, tahap selanjutnya, sebelumnya kan sudah kita lakukan penggemburan pertama ya. Ini setelah kita kering anginkan, kita lakukan penggemburan kedua. Nah, bisa diperhatikan kawan-kawan, untuk proses penggemburannya tentu lebih mudah daripada sebelumnya, karena jumlah ataupun
air yang terkandung di dalam tanah PMK ini sudah berkurang sehingga tidak menggumpal terlalu lengket ya, jadi kita mudah untuk proses penggemburan. Saya menggunakan masih teknik manual ataupun teknisnya secara manual menggunakan tangan dengan cara diremas untuk menggemburkannya. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi atau lebih optimal lagi, teman-teman bisa menggunakan mesin kalau misalnya mudah didapat ataupun ada punya gitu kan. Kalau enggak, ada yang lebih sederhana lagi menggunakan kawat ram ya, jaring, yang beberapa kesempatan yang lalu ada pernah saya upload itu tanah gambut ya, proses penggemburannya. Nanti saya cantumkan lah link deskripsinya kalau misalnya teman-teman mau. Tapi kalau untuk kita yang malas, nah tahap ini sudah cukup sebenarnya teman-teman, tahap penggemburan kedua gitu kan. Jadi setelah penggemburan ini selesai, udah bisa langsung kita gunakan sebagai campuran media tanam utama pada tabu lampot ya, khusus di pot tanaman anggur kita. Untuk pencampuran medianya nanti insya Allah akan kita upload di kesempatan lainnya, kita berbagi kembali gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur, serta konten yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya pribadi. Dan tetap semangat lah untuk teman-teman yang baru mau memulai tanaman anggur. Insya Allah kalau memang usahanya baik, maksimal, hasilnya tidak akan mengecewakan teman-teman. Ya, kita gapai misi kita bersama, yaitu menganggurkan Kalbar secara khusus, secara umum Indonesia. Kita bisa swasembada buah anggur impor. Minimal satu rumah 2 pohon atau one home to table grapes. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sekiranya benar itu datangnya dari titipan yang di atas, yang maha kaya akan ilmu. Dan yang salahnya dari saya pribadi ya, mohon dikoreksi, di cross check, dikritik. Sarannya sangat saya tunggu, sangat saya nantikan untuk kemajuan dari konten yang baru berkembang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.